نسأل الله إلى حضرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيدي الشيخ عبد يزيد الإسلامي وإلى سيدي الشيخ حامد بن محمد الغساني وإلى سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المداني وإلى سيدي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى سيدي الشيخ محمد زيدي بن عبد الغالب يا الله الكريم يتبشروا بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامة والعظمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah rahmah hidayah serta inayah riayah taufik dan anugerahnya jualah kita dapat sembahyang, melaksanakan sembahyang subuh bersama-sama berjamaah. Kemudian kita duduk bersama dengan niat i'tikaf di dalam ini masjid. Nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita niatkan pula mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimahullah. Sekarang kita sudah beberapa hari memasuki daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mana untuk melangkah kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang dikatakan oleh para ulama Rajab syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul saqi wa Ramadan syahrul
bulan Ramadan adalah bulannya Imam Tam. Berarti kata para ulama, Sya'ban adalah bulan yang mana untuk memupuk, menyuburkan daripada tanaman tersebut. Apa yang dimaksud tanaman? Tanaman adalah ibadah. Rajab bulannya bertanam, bulannya beribadah. Sya'ban bulannya memelihara, menjaga daripada ibadah tersebut sampai kepada bulan Ramadan, memetik daripada hasil daripada tanaman tersebut. Jadi Sya'ban adalah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah, sedangkan Sya'ban kata Rasulullah adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan umat. Apa yang dimaksud bulannya Allah, bulannya Rasulullah, bulannya umatnya Rasulullah? Yang dimaksud Rajab syahrullah adalah bulannya Allah, yang mana Rajab termasuk bulan yang dimuliakan Allah, yang mana di dalamnya ada sebuah kejadian yang Allah sendiri memanggil kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Sedangkan Sya'ban adalah kata Rasulullah syahri, bulanku. Apa yang dimaksud bulanku di sini? Di sini dikatakan oleh Imam Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitab Limada Sya'ban. Nanti dijelaskan bahwa salah satu keutamaan bulan Sya'ban adalah ada sebuah sejarah yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Ini kita akan uraikan. Sedangkan Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa sebabnya dinamai Sya'ban? Kenapa dinarani bulan Sya'ban? Imam Sayyid Alwi Al-Maliki beliau menguraikan di annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun. Kenapa dinarani bulan Sya'ban? Karena Sya'ban itu adalah terpancar kebaikan yang banyak. Oh, kenapa bulan Sya'ban dinarani Sya'ban? Karena di bulan tersebut banyak terpancar kebaikan-kebaikan yang banyak. Artinya Sya'ban itu pancaran-pancaran kebaikan yang banyak. Nah, sehingga dinamailah bulan Sya'ban. Nah, sekarang bulan Sya'ban yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan salah satu bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena orang banyak fokus ke Ramadan, orang banyak fokus ke bulan Rajab, padahal Sya'ban di tengah-tengah memiliki sebuah keutamaan, memiliki sebuah kelebihan yang mana dijelaskan bahwa di bulan Sya'ban ada beberapa hal peristiwa yang sangat penting yang dalam sejarah itu sangat diingat, bahkan di dalam tafsir pun dibukukan apa sejarah yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Kata Imam Sayyid Al-Maliki, wa fihi nuzilat fariidatu syahri Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Ayat yang sering kita dengar dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Itu ayat menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan. Nah, ayat tersebut diturunkan oleh Allah bertepatan di bulan Sya'ban. Sejarah mencatat di dalam tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa itu ayat persisnya turunnya di tahun kedua setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Nabi kita hijrah ke Madinah hanya berada di Madinah itu 10 tahun. Nah, tahun kedua setelah masuk ke Madinah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti kalau kita hitung dari hidupnya, dari kewajiban puasa Ramadan sampai wafatnya Rasulullah, berarti Rasulullah hanya menemui Ramadan 9 kali Ramadan. Karena kewajibannya turun di tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Sya'ban kewajiban puasa Ramadan itu turun, bukan di bulan Ramadannya itu aja turun. Yang kedua, wa fin nisbi minhu huwilatil qiblatu minal masjidil aqsa ila masjidil haram. Di bulan Sya'ban pula dipalingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang dulunya pertama kali kiblat dijadikan Allah untuk kiblat sembahyang adalah Masjidil Haram. Setelah itu dipindah oleh Allah ke Masjidil Aqsa menghadap hampir Masjidil Haram. Setelah ke Masjidil Aqsa masuk ketika itu bulan Sya'ban, Allah perintahkan lagi kepada Rasulullah, wahai Muhammad, palingkan pulang muka kalian arahnya ke Masjidil Haram. Wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan pulang. Jadi berapa kali balik itu? Satu, 2 kali balik. Makanya orang-orang kafir Yahudi banyak mengatakan Rasulullah itu pelin-pelan, ada konsisten nang mana kiblat nang tuju. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala hendak menguji seberapa pengikut Rasulullah yang mengikuti kepada Rasulullah. Jadi diputar-putar, asalnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa berbalik pulang ke Masjidil Haram kiblatnya. Nah, pemalingan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu ketika bulan Sya'ban. Nah, itu peristiwa terjadi di dalam bulan Sya'ban. Berarti betapa mulianya Sya'ban. 2. Yang ketiga, wa fihi nuzilat, dan di dalam bulan Sya'ban diturunkan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu ayat sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Rasulullah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian Allah menyeru kepada orang beriman agar bersolawat kepada Rasulullah. Mungkin kita hafal ini ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat diturunkan di dalam bulan Sya'ban. Nah, disinilah kaitan yang membacakan hadis pertama kali kata Rasulullah, Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Kenapa disambat oleh Rasulullah bulanku? Karena ketika itu Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allah dan malaikat menyatakan sendiri bahwa mereka bersolawat kepada Rasulullah
menyatakan Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Sekarang apa yang paling bagus kita gawe dalam bulan Sya'ban? Apa amalan yang paling bagus digawe ketika bulan Sya'ban? Ada 3 macam amalan yang paling bagus. Menurut riwayat, menurut penelitian para ulama, salah satunya dalam kitab Mada bi Sya'ban bi Sayyid Alwi Al-Maliki, kata beliau amalan di bulan Sya'ban itu 3 yang paling bagus. Yang pertama adalah puasa. Kenapa puasa paling bagus amalan di dalam bulan Sya'ban? Mengutip sebuah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid berkata, "Qultu ya Rasulullah, summa araka tasuma syahran min asyhur, ma tasumu min Sya'ban?" Qala dzalika syahrun yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa anna sha'im. Kata Zaid, Usamah bin Zaid, tidak aku lihat engkau wahai Rasulullah puasa 1 bulan penuh daripada bulan-bulan yang lain, dan tidak pernah engkau memuasakan daripada bulan Sya'ban ini. Maksudnya paling banyak puasa dari bulan-bulan yang lain selain daripada Ramadan adalah bulan Sya'ban yang dilakukan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Usamah, dzalika syahrul yaqulun nas." Sya'ban adalah bulan yang lupa oleh manusia di antara Rajab dan Ramadan. Yang mana kata Rasulullah, Sya'ban itu syahrun turfa'u fihi al-a'mal, bulan yang padanya itu diangkat segala amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kaitannya Rasulullah kenapa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, "Wa uhibbu an turfa'a amali wa anna sha'im." Aku berkeinginan diangkat amal ibadahku di hadapan Allah, aku dalam keadaan puasa. Waya apa? Diangkat itu amal. Keterangan para ulama, diangkatnya itu amal hamba yaitu nisfi Sya'ban, di dalam nisfu Sya'ban. Perlu kita ketahui, kalau kita telah secara ilmiah bahwa laporan amal hamba ini ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Segala apapun yang kita kerjakan dalam dunia, baik itu amal taat ataupun amal maksiat, ini dilaporkan. Siapa yang melaporkan? Para malaikat Allah yang ditugaskan Allah. Yang pertama adalah laporan harian. Setiap hari apapun yang kita kerjakan tidak luput daripada laporan yang malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waya apa malaikat melaporkan? Sehari itu 2 kali laporan. Pertama, malaikat itu akan berselisih turun naik ke langit dunia ini adalah bergantinya siang dan malam. Ini bila subuh nih, nang bertugas malam naiknya. Jangan ibarat satpam itu besi. Ini satu ini besokan itu ke siang, malaikatnya turunnya subuh nih. Nang bertugas malam naiknya. Nang bertugas malam ini nang naik nih, membawa catatan amal hamba yang digawi ketika malam hari. Jadi ketika malam hari apapun yang kita kerjakan dibawa oleh malaikat nang naik ketika subuh hari. Naik ke atas langit berselisih, ada yang turun orang malaikatnya. Nang turun malaikat siang ini mencatat
dikerjakan oleh hamba dalam dunia. Kaina baik apa membawanya ketika sampai waktu maghrib. Habis waktu shiftnya, naiknya nambah tugas malam turun malaikatnya. Jadi 2 kali dilaporkan amal hamba itu kepada Allah Subhanahu. 1. Ini laporan harian. Kadang malam-malam laporannya 2 kali sehari. Dalam sehari semalaman itu 2 kali. Laporan siang, laporan malam. Yang kedua, ada ngarannya laporan mingguan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan terhadapku bukan hanya kepada Allah, didatangkan kepadaku kata Rasulullah amal umatku itu pada hari Kamis dan hari Senin. Hari Kamis, Yaumul Khamis wal Isnin, hari Kamis dan hari Senin. Makanya kenapa sunnah puasa hari Kamis? Kenapa puasa sunnah hari Senin? Rasulullah ditanya kenapa sampeyan puasa hari Kamis? Kenapa sampeyan puasa hari Senin? Walaupun dalam sebuah jawaban Rasulullah, kenapa hari Senin? Karena kata Rasulullah, aku dilahirkan pada hari Senin. Salah satu jawaban yang lain, kenapa hari Senin dan hari Kamis itu puasa? Oh ternyata ta'uhibbu an turfa'al amalu wa anna shadim. Aku hendak dilakukan amal ibadah itu dalam keadaan puasa. Di puasa hari Kamis, jadi ditutup amal ibadah itu dengan catatan puasa. Nah itu laporan mingguan. Adapun laporan tahunan adalah finish Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Nah ini laporan tahunan gawian kita yang kita kerjakan dalam dunia itu dalam setahunan dilaporkan di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, apa amalan yang paling bagus? Dijawab oleh Sayyid Alwi Al-Maliki, mengutip perkataan Imam Qasqalani dalam kitab Mawahibul Ladunia. Kata beliau, inna syahra Sya'ban syahrus shalah ala Rasulillah. Ketahuilah, bulan Sya'ban itu bulannya sholawat kepada Rasulullah. Makanya kata para ulama, bila innya Sya'ban itu bulan sholawat, amun kawan bersolawat itu lebih banyak di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain. Umpamanya di bulan lain setiap hari 100 umpama, jadi di bulan Sya'ban ya 150. Di bulan lain umpamanya sehari 1000, di bulan Sya'ban umpamanya 1200. Kenapa dilebihkan? Karena satu, di bulan Sya'ban perintah Allah menyuruh bersalawat, turun perintahnya itu di bulan Sya'ban. Lalu disebutlah Sya'ban itu syahrus sholawat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menurut Imam Al-Asqalani dalam kitab Mawahibul Ladunia. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad, salawat, kata Imam Al-Alama Al-Hafiz Asy-Syar'i wa ghairihi, inna jami'al azkar la tufidu wa la tuqbalu illa ma'a huduril qalbi illa salatu 'ala nabi fa innaha tuqbalu ma'a adami huduril qalbi. Seluruh zikir, seluruh amal kada akan ada faedahnya dan kada akan diterima kecuali beserta hadir hatinya, kecuali sholawat kepada Rasulullah
Bahkan perkataan Syekh Al-Kabir Qutbud Dawair Abdul Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu, kata beliau, yang bagi lil mar'i alla tanqusa salatuhu ala Rasulillah anil khamsami'atin bi kulli yawmin walau bi aqallis shalah. Jadi kata Imam Al-Bakri, amun kawa sepantasnya seseorang itu jangan kurang bersolawat sehari daripada 500 kali. Ini sekurang-kurang, ini menurut Imam Al-Bakri. Walaupun menurut imam-imam yang lain dalam kitab Afdhalus Sholawat itu 300 kali siang, 300 kali malam. Nah, intinya simpelnya bahwa di bulan Sya'ban kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Imam Sayyid Alwi Al-Maliki, bahwa amalan yang paling bagus dilakukan di dalam bulan Sya'ban adalah meningkatkan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa meningkatkan bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban? Karena kata Imam Ibnu Rajab mengambil sebuah riwayat daripada Sayyidina Anas, kana al-muslimuna idza dakhala Sya'ban inqaddu 'ala al-masaibi wa qara'uha wa akhraju zakat amwalihim taqwiyatan lid-dhaif wal miskin ala siyami Ramadan. Kata Imam Ibnu Rajab mengambil sebuah perkataan Sayyidina Anas, umat Islam jika masuk bulan Sya'ban mereka sibuk dengan membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat hartanya dan menjadi bekal bagi orang-orang yang lemah dan miskin untuk persiapan melakukan puasa Ramadan. Nah, ada tiga lah. Jadi tiga, yang pertama tadi sholawat, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Quran. Perlu kita ketahui, mengutip sebuah hadis dalam kitab Kanzun Nazahus Sudur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Oh, kenapa orang bahari itu membuat sebuah adat kebiasaan, bila malam nisfu Sya'ban kita disuruh beribadah. Satu, mengambil sebuah hadis Rasulullah, kata Rasulullah, ada 5 malam yang ada ditolak doanya seorang hamba. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua, walailatul nisfi min Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban, menyambat tu nisfu lah, jangan nisfu. Di video-video cuma nisfu Sya'ban ya, menyambat aja luput. Aturannya nisfu, jangan nisfu, nun bukan mim. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mana ketika berdoa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, walailatul Jumat, malam Jumat. Yang keempat, walailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, walailatul Nahar, malam hari raya Kurban. Nah, masuk di dalam hadis tersebut adalah salah satu waktu yang mustajab berdoa adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, makanya kenapa kita membaca Yasin 3 kali, berdoa ini. Oh, ternyata malam tersebut dikabulkan oleh Allah. Oh, ternyata di malam tersebut Allah mencatat
dirubah oleh Allah menjadi ketentuan yang baik. Mungkinkah berubah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya Allah ma yasha. Allah akan hapus apa Allah kehendaki. Wa yusbit wa indahu umul kitab, dan Allah tentukan dalam ketentuan Allah. Jadi Allah menentukan, Allah engkau menghapus apa yang ditentukan. Allah engkau merubah apa yang ditentukan Allah. Kayak apa cara merubahnya? Kita menginginkan meminta kepada Allah. Kita meminta kepada Allah agar ketentuan takdir kita menjadi ketentuan yang baik terhadap diri kita. Satu, ini satu dasar hadis. Yang kedua, dalam perkataan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita beribadah pada malam nisfu Syaban? Kata Rasulullah, man ahya layalil khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam, Allah akan ganjar baginya, wajib baginya dapatkan surganya Allah. Apa yang 5 malam? Siapa yang menghidupkan mendapat surganya Allah? Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam 8 Dzulhijjah. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam 9 Dzulhijjah, malam Arafah. Yang ketiga, Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, Lailatul Adha, malam hari raya Idul Adha. Yang kelima, Lailatul min nisfi Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Siapa yang menghidupkan 5 malam tersebut, Allah akan berikan surga terhadap dirinya. Sekurang-kurang para ulama mengatakan menghidupkan malam itu adalah salatul isya fil jamaah wa salatul subhi fil jamaah. Sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, itu sudah dikategorikan orang itu ihya bil-lail, menghidupkan itu malam. Nah ini apa? Malam nisfu Sya'ban. Orang baik anak sembahyang tasbih silakan, anak sembahyang hajat silakan, anak sembahyang taubat, sembahyang apapun laksanakan pada malam tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya menghidupkan itu malam. Tujuannya apa? Menggunakan sarana yang dikatakan Rasulullah pada malam tersebut, dikabulkan doanya seorang hamba. Makanya mengutip sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril alaihi salam lailatan nisfi min Sya'ban wa qala li ya Muhammad irfa' ra'sak ila sama. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau ke langit. Kemudian Rasulullah berkata, ya Jibril, ma hadhihi lailah, apa ini malam wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, hadhihi lailah yaftahullahu ta'ala fiha salasami'ati bab min abwabir rahmah. Wahai Muhammad, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan 300 pintu daripada pintu-pintu rahmatnya Allah. Pada malam ini kata malaikat Jibril, yughfaru likulli man la yusyriku bihi syai'an. Pada malam ini diampuni seluruh dosa hamba kecuali orang yang syirik kepada Allah, kecuali orang yang berbuat sihir, kecuali orang yang berbuat dukun-dukunan, kecuali orang yang meminum khamar, kecuali orang yang mengekali atas perbuatan riba dan zina. Mereka tidak akan mendapatkan ampunan Allah kecuali mereka bertobat kepada Allah. Jadi simpulnya pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan ampunan Allah bagi siapapun kecuali dari orang yang syirik kepada Allah. Riwayat lain daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
lailati nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Maksud turun di sini adalah rahmat dan ampunan Allah Ta'ala yang turun. Kemudian fayughfaru li kulli muslimin, diampuni bagi setiap orang muslim. Siapapun yang muslim diampuni pada malam tersebut, kecuali li musyrikin, orang yang syirik. Au musahilin, atau orang yang bersifat iri dengki karena dapat ampunan Allah pada malam tersebut. Au qati'i rahmin, atau orang yang memutus tali silaturahim, ada akan dapat ampunan Allah. Au imra'atin tabghi fi farjiha, atau seorang perempuan yang kada menjaga kemaluannya, itu kada akan dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang kada dapat ampunannya Allah adalah orang-orang yang pelaku daripada dosa-dosa besar. Iri dengki termasuk minal kabair, dosa besar. Qati'ur rahim, memutus tali keluarga, itu termasuk daripada dosa besar. Bahkan dalam hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, kada akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Malam nisfu Sya'ban jangan harap mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas bahwa yang dapat ampunan dosa dari Allah adalah orang yang muslim, orang yang beriman, yang beribadah pada malam tersebut, jauh daripada syirik, jauh daripada sifat iri dengki, jauh daripada zina, jauh daripada dosa-dosa besar lainnya, maka dia akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan dalam kitab Al-Ruqyah, orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban secara khusus, atau orang yang beribadah di bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan 5 kemuliaan. Sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kemuliaan tersebut tergambar di dalam kalimat Sya'ban. Napa? Yang pertama asyam. Orang yang beramal beribadah di bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Satu. Yang kedua al-ulmu, dia akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah. Yang ketiga al-birru, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat al-ulfah, dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima terakhir adalah dia akan mendapatkan nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadihil ataya minallah lil'abdi fi hadzal syahri Sya'ban. Ini pemberian Allah Ta'ala atas Syekh Abdul Qadir Jailani bagi hamba yang beribadah di dalam bulan Sya'ban. Intinya mudah-mudahan kita diberi umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, kita menemui daripada malam nisfu Sya'ban, dan diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melaksanakan segala bentuk ibadah di dalam bulan Sya'ban dan di dalam bulan-bulan yang lainnya dan di dalam hari-hari yang lainnya, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bulan Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qul ta'ala qul minna ila wasabiyatan wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlina. Allahumma hdina bi hudaka wa'afina man yusari'u bi ridhaka wa walina wa liyasiwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.